guys, good pagi untuk semuanya. Nih Taiwan jam 8.33 menit guys. Real dunia permudian pagi belum dimulai guys. Nih tadi hari apa guys? Hari Kamis guys, tanggal 1 bulan 5 guys. Sudah Mei guys ini tadi ya ternyata 2025 guys. Nah Pak bosku tumben nggak kerja guys ini tadi. Masih bubuk cantik. Terus barusan nyuruh aku bangun tok-tok pintu guys, padahal aku sudah bangun dari tadi sebelum subuh guys. Nah ini tadi tumben aku nggak sholat tahajud guys. Tadi ke bangun aku jam 2 lebih, pikirku masih jam 2 lebih. Aku kan biasanya bangunnya tuh apa guys, sholat tahajudnya tuh mendekati sholat subuh gitu loh guys. Jadi sekalian sholat subuh biar nggak ngantuk gitu. Terus aku ngaji gitu. Nah ini tadi guys, bangun-bangunnya lagi tuh udah jam 3.58 menit, dah mepet subuh guys. Ya udah, aku nih tadi ceritanya nggak sholat tahajud guys. Biasanya sholat tahajud terus nggak sholat tuh kayak ada yang kurang gitu guys, kayak sedih gimana gitu loh ya. Itu perasaan guys, tapi setiap orang kan beda-beda ya guys ya. Seperti contohnya kayak sholat fardu 5 waktu tuh guys ya, meninggalkan satu kali andai kan aku bepergian kemana gitu ya guys ya, terus belum sholat gitu gelisah guys. Makanya kalau hari Selasa aku tugas negara di RS tuh ya guys ya, aku rela menahan lapar ya karena waktunya kan singkat banget ya. Kadang kalau nggak keburu gitu loh guys, aku nggak makan dulu, aku cepet-cepet sholat duhur sama sholat qodho asar guys, karena kan pulangku biasanya maghrib itu tugas negara ke RS. Jadi aku makan tak bawa ke rumah sakit gitu guys kalau nggak keburu. Yang penting aku sholat dulu gitu, itu guys. Jadi orang kalau sudah terbiasa menjalankan apa yang kita jalankan, sekali meninggalkan tuh kayak apa ya, kayak rasanya tuh kurang pas, kayak ada yang kurang, nggak nyaman, nggak enak gitu guys. Nah kayak seperti aku itu tadi belum menjalankan sholat ya, andaikan sholat asar aku belum mengerjakan gitu, kayak punya hutang belum bisa bayar, kayak beban pikiran gitu loh guys. Nah itu guys, seperti itu. Nah seperti ini juga guys, biasanya aku sholat tahajud nggak sholat, nggak kebangun nih tadi ya. Tadi bangun udah jam 2 lebih lah intinya ya. Terus pikirku kan biar jam 3 lebih dikit lah gitu kayak biasanya gitu. Intinya cukup aku buat berdoa, buat ngaji sambil menunggu adzan subuh gitu. Ternyata mepet banget subuhnya tadi jam 4 kayaknya guys. Terus aku bangunnya tuh jam 3.58an. Terus aku ke kamar mandi, wudhu. Ya udah, santai sebentar nunggu adzan subuh, jeda 5 menit 10 menit aku sholat qobliyah subuh, terus sholat subuh, ngaji, terus santai di dalam kamar, terus keluar nyiapin bekali bosku. Ternyata nggak kerja, sarapan sudah aku kukus kayak ini, ubinya, telurnya ini sudah aku kukus. Ini punya aku sama Bu Bos tapi. Terus aku masuk kamar ya guys, intinya aku wudhu terus masuk kamar, terus sholat duha, santai di kamar. Terus bosku manggil aku, disuruh bangunin bu bosku. Ini bu bosku di depanku, nggak usah aku syuting guys. Nah aku nyiapkan sarapan kita berdua guys. Nah gitu guys, pak bosku masih bubuk cantik. Hari libur bosku Sabtu Minggu, hari libur lainnya tuh justru Merdeka 45 guys, nggak utama makan tidur semok. Nah aku pikir-pikir aku di Taiwan tuh kayak serasa cuma numpang makan tidur semok guys, seperti ngerjakan tugas rumah sendiri gitu loh guys. Nah ini bosku baik guys, tahu minuman kesukaanku apa, disediain Coca-Cola, terus ini apa, teh manis, disuruh minum guys. Terus makanan di dalam kulkas ini full guys, no babi ya guys ya, halal semuanya, daging ayam, daging apa guys, sapi, daging kambing, cumi-cumi, terus apalagi itu ikan laut, banyak guys, no babi guys. Nah ini full makanan, roti, terus ini roti. Nah itu puding tuh dibeliin kemarin malam, disuruh makan tuh pak. Nah belum di sini guys, full aneka buah tuh, cabai juga full. Nah bosku ya, kemarin aku disuruh beli sendiri, izin 6 on guys, 600 gram. Jadi aku cabetan, soal ada cabai aku tuh apa guys, tak berdaya guys, nggak semangat. Jadi bosku tahu, jadi aku beliin cabai banyak tuh guys, murah guys. Tuh jambu buah banyak guys pokoknya guys. Jadi ART-nya bosku pokoknya semok guys.
belum di sini ki makanan juga loh guys, di sini banyak tuh makanan, lihat nggak tuh, sampai kemarin tuh satu sisir ya guys ya, pisang tuh busuk guys, lupa guys ditaruh di sini, karena kan kalau ditaruh di kulkas pisang tuh apa ya guys ya, hitam-hitam gitu loh guys, jadi ditaruh situ, lupa nggak dimakan, busuk guys. Satu sisir guys, satu lirang, bahasane piye satu sisir. Ya wis guys, dioleh sih dhisik kayak ayu kayak sarapan dan semok. Nah tak pikir-pikir nang Taiwan ya kayak apa ya guys, numpang makan tidur semok aku guys. Tetap gajian, rasa gaji PNS, gaji pegawai negeri, rasa gaji dokter, bahkan lebih guys. Naik gaji 9.000 NT itu setara 4.500.000 lebih per bulan. Selain bonusan tambahan ceperan, selain rezeki tak terduga, gajiku kalah guys, lipat kali lipat. Contoh kecil aja ya guys ya, ini bosku ngasih rezeki anakku bulan 9 2023 sanggup sekolah motor NMAX guys, dikasih berapa? 76.000 NT itu setara 38 juta. Nah itu bulan 9 2023 aku habis cuti dari Indonesia. Nah kalau sama aku cuti bulan 8 2023 nya ya guys ya, itu bosku ada rogoh kantong 80 jutaan guys, yang ngasih dolar Amerika tuh 10 juta, aku tukar, aku tambah 1000 NT, 680 dolar, aku tambah 1000 NT guys. Terus pesawat PP-nya 25.700, sekitar 14 jutaan ya guys ya. Belum uang jajan oleh-oleh, belum ngurusi agent askes medikal, ngurusi ke agent perpanjang paspor, itu masih dikasih uang juga sama bosku, selain dibayari untuk pasporan, untuk urusi agent, terus untuk BPJS, lah pokoknya banyak guys bosku ngasih uang, nggak cuma-cuma. Terus seperti contoh kecilnya lagi tuh, bulan 7 sampai bulan 12 tuh bosku ngasih rezeki aku sama anakku ya, anakku untuk sanggup sekolah sama untuk beli buku sama tur kembali, itu dikasih 7.000 NT, itu setara 3.500.000 ya guys ya. Itu pokoknya bulan 7, bulan 12 2024, atau selama aku nggak gajian guys, karena gajinya sudah aku tarik bulan 5 sampai bulan 10, 6 bulan gaji tanda tangan sekaligus guys, itu cair hari Sabtu tanggal 2 bulan 6 2024. Jadi tanda tangan sekaligus 6 bulan gaji. Tapi guys, bulan 7 sampai bulan 12 tuh bosku tetap ngasih rezeki aku tiap bulan, tiap tanggal gajian dikasih rezeki untuk jajan sekolah anakku, sama beli buku, sama untuk bayar sekolah, sama aku untuk jajan. Itu totalnya ada 22.600. Satu bulan gaji pokok Taiwan kan 20.000 ya guys ya, NT, atau 10 juta lebih ya. Itu masih lebih guys, masih lebih 2.600-an, hampir 3 juta, hampir 1.500.000-an lebihnya lagi. Luar biasa kan guys bosku. Terus HP ini dari bosku gratis guys, ke-8 kalinya yang aku pakai ini. Paket lengkap, ada kartu internet tiap bulan bos isi, terus apa guys, wifi 24 jam non-stop untuk HP lainnya yang masih aktif, dan dompet HP ini yang kedua kalinya guys gratis. Ini HP tahun 2022 bulan 1 mau Imlek, dan anakku juga dapat rezeki dari bosku guys, dibantu beli HP iPhone 10 256 GB, dikasih uang 15.000 NT, itu setara 8 juta. Yang 1 juta untuk ibuku wifi, pasang wifi, dan anakku sisanya untuk beli HP-nya 5.900.000. Terus dah dihancurin guys, terus mau tur kembali bulan 8 2024 tuh beli lagi 11 Pro 5,2 juta. Luar biasa kan guys bosku guys, nggak pelit guys. Terus anakku mau minta kamar baru, itu dibantu bosku juga, dikasih uang 10.000 NT, itu 5 juta, itu bulan 1 juga Imlek guys 2021. Terus bulan 6 2024 ya guys, bosku tuh ngasih rezeki anakku pas apa ya guys, aku mau paket aja ya, itu ada merogoh kantong 10.000 NT, itu setara 5 juta. Mulai beliin kardus jumbo 3.300, di indeks beliin jajan aku di indeks 1.000, beliin sepatu Adidas anakku 2.820 ya guys, terus beliin jajan coklat, jajan gitu ya, di paket ke Indonesia, rogoh kantong 10.000 NT ada guys bosku. Nah bulan 5 2022 itu bosku, anakku pas wisuda MTS itu dikasih juga 3.000 NT, 1.500.000. Terus bulan 8 2022 guys, anakku mau masuk SMA ya guys,
Itu jahitin baju dikasih 4.000 NT setara 2 juta. Luar biasa nggak guys? Luar biasa guys. Makanya di sini tuh aku pikir-pikir kayak serasa numpang makan tidur sih guys. Dari kebutuhanku dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai sandang pangan papan fasilitas nyaman tersedia guys. HP, internet gratis, wifi gratis, anakku juga dikasih uang bosku nggak pelit, ibuku Imlek nggak cuma-cuma, dan ini mau dinaikkan gaji lagi kalau aku sudah 13 tahun apa 14 tahun gitu loh guys. Ini kan aku sudah bentarnya. Ini kan aku sudah apa guys? Sudah 12 tahun lebih ya guys. 2025 bulan 4 nih kan aku finish kontrak keempat tuh 2025 bulan 3. Ih malah ngomongnya guys. Enggak cepet sarapan. Terus apa guys? Sambil nyuapin bubos gitu guys. Nya pelan-pelan ya. Hehehe, detago. Deteno, uga ice yang nih, detago. Bubosku guys, menggigit segini banyak guys. Uga ice yang tete. Terus saat aku tarik gaji terus guys, bulan 5 sampai bulan 10, 6 bulan gaji sekaligus tanda tangan loh guys. Itu sama bosku sorenya juga diantarin kirim ke Indek guys. Tapi aku sebelum tarik gaji bulan 5 sampai bulan 10 2024 tuh guys, aku sudah ada 2 bulan gaji, bulan 3 dan bulan 4 masih utuh guys. Nggak aku kirim. Karena aku kirim bulan 4 tuh THR dari bosku yang ke-1. Aku dapat THR ke-1, kedua, ketiga. Ketiga dari mamanya Bu Bos, kedua dari Pak Bosku lagi untuk makan-makan. Kesatunya aku kirim untuk anakku untuk beli kalung ketiga kalinya apa keempat kali. Terus habis itu bulan 1 dan bulan 2 kan aku sudah kirim 2024 tuh kirim gajiku 2 bulan gaji sama Imlek tuh yang aku kirimkan 49 juta. Pokoknya aku kirim bulan 1 sampai bulan 10 2024 ya guys ya. Itu ada 250 jutaan guys. Dan waktu diantarin bosku kirim ke Indek toko Taipei Hoce-chan tuh habis tarik gaji 6 bulan gaji tuh guys. Terus sama aku masih ada 2 bulan gaji, bulan 3 bulan 4 tuh berarti 8 bulan gaji guys, bulan 3 sampai bulan 10 2024 tuh yang dikirim ke Indek Taipei Hoce-chan yang 200.000 NT atau 100 juta kurang 200.000 pas kurs 499. Nah itu aku dapat rezeki dari bosku, dapat uang gitu loh guys. Itu dapat uang dari bosku tuh untuk jajan itu 1.500 NT setara 1 juta berapa tuh 250 kan ya, 1.300.000 lah ya. Tapi uangku hilang 1.000 NT guys, jatuh. Aku grogi dilihatin mas-mas TKL sama mbak-mbak TKW seperjuangan. Mungkin dikira bosku itu dikira cowokku gitu guys, kan ngantarin aku kirim ke Indek Taipei Hoce-chan. Terus aku pegang uang 8 bulan gaji kan banyak guys, gaji full sama naik gaji 9.000 NT setara 4.500.000 lebih per bulan. Dilihatin guys, aku grogi jadi salah tingkah guys aku. Terus kan bosku habis aku nerima resi itu aku dikasih keranjang untuk belanja sama uang gitu loh guys. Mungkin dikira cowokku gitu guys. Mas-mas TKL sama mbak-mbak TKW melihatin aku tuh guys. Dilihatin terus sampai aku ngitung uangnya tuh jatuh di bawah kabur angin, kan ada kipas angin apa gimana. Tak pikir cuma jatuh di dekatku ya guys. Nggak tahu itu mungkin jatuh agak jauh, aku nggak tahu guys. Terus aku fokus ke uangku yang tumpuan banyak itulah guys, nggak mencari kemana-mana lah intinya. Terus ya udahlah, hilang 1.000, aku nggak ngomong sama bosku sampai sekarang gitu guys ceritanya guys. Dan katanya bosku nanti mau dinaikkan gaji lagi kalau aku sudah 13 tahun apa 14 tahun gitu guys, 7.000 NT atau 3.500.000 lagi guys per bulan setelah sudah naik gaji 9.000 NT setara 4.500.000 lebih. Dah gitu aja ya guys, ini cerita kisah nyata luar biasa. Jadi intinya dimanapun kita berada, sesibuk apapun dunia kita, jangan pernah untuk meninggalkan namanya sholat 5 waktu kita, sholat sunnah lainnya. Jadi seperti itu guys, karena apa ya guys, intinya gaji kita besar di luar negeri ya guys, itu tidak bisa untuk membeli di setiap sujud yang telah kita tinggalkan guys, seperti itu. Makanya dari itu aku dulu tidak tergiur dengan iming-iming gaji besar, bisa cuti liburan pribadi. Sama temanku ditawarin guys kontrak pertama, walaupun dulu tuh aku benar-benar membutuhkan uang ratusan juta rupiah guys, karena tertimpa musibah gara-gara ke Taiwan jadi TKW. Mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang 2012 bulan 4. Aku tetap bertahan, bersyukur atas pekerjaan yang Allah tetapkan di sini gitu loh. Walaupun saat kontrak pertama 2013 bulan 3 tuh aku benar-benar masih gaji UMR Taiwan murni tanda tangan guys, belum seperti kontrak kedua sampai kontrak keempat lebih ini guys.
digaji rasa gaji dokter, naik gaji 9.000 NT, setara 4.500.000 lebih, terus bonusan tambahan ceperan jutaan, puluhan juta, rezeki tak terduga puluhan juta, gajiku kalah. Nggak seperti ini dulu tuh. Potongan agent askes medikal tuh masih aku sendiri yang bayar, terus belum bersih lah ya, intinya masih kotor lah. Terus gaji pokoknya pun dulu tuh masih rendah, 15.880 kalau nggak salah. Krusnya pun rendah dulu tuh. Aku tetap bertahan, aku tetap bersyukur. Alhamdulillah guys, atas kesabaranku, keikhlasanku, karena aku bertahan di sini tuh bisa menjaga ibadahku ya, itu alasannya. Allah mengetukkan hatinya bosku. Aku dibebaskan potongan agent, askes, medikal. Kalau kebutuhanku dari awal masuk Taiwan sudah ditanggung bosku guys, mulai HP, wifi. Dulu internet belum, masih wifi ya guys ya. Mulai internetnya 2022 pas Imlek 2 bulan 1 sampai sekarang. Yang HP untuk tugas negara ke RS ini. Tikus guys, ada tikus. Terus habis itu ya udah guys. Akhirnya aku dibebaskan potongan agent, askes, medikal. Biasanya kan membayari agent 1 bulan kan 1.500 guys. Kita kepotong 1.500 itu berapa ya? 1.300.000-an ya. Belum askesnya, kesehatan itu. Belum medikal. Medikal dulu 1.800. Sekarang 2.000 atau 1 juta. Nah begitu guys. Sekarang askes juga naik kok. Nah habis itu ditanggung bosku semuanya. Terus bosku ngasih apa ya guys, rezeki-rezeki itu juga nggak pelit gitu. Nah itu guys, nah ini kisah nyataku guys. Makanya aku tetap bertahan ikut satu bos ya guys ya. Bukannya bosku tuh apa guys, melarang aku untuk cuti liburan pribadi. Kalau aku mau cuti liburan pribadi disuruh guys, nggak apa-apa gitu. Cuman aku aja yang nggak mau gitu loh. Karena niat tujuan awalku dulu dari rumah ya fokus membayari hutang, karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Biar rumahku baru bangun 1 tahun ya, rumah himpan pertama lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya strategis, biar nggak kejual, nggak kesita gitu guys. Terus aku jadi TKW Taiwan, daftar di saudaranya mantan suamiku gitu, yang sebelah barat rumahnya, deket lah ya, diarahkan ke Taiwan. Aku sempat mau mengundurkan diri karena aku sakit parah guys. Di PT itu penerbangan kurang 5 hari guys, divonis ke dokter spesialis. Bismillahirrahmanirrahim, sambil sarapan ya guys, aku sambil nyuapin di bosku. Masya Allah, tikus ya ini nyapa lo kok heboh. Tikus guys, heboh. Ada deh. Anak-anak. Bos tuh guys gitu. Nggak mau pelan-pelan kalau makan tuh. Tak suapin guys. Bos tuh. Dengaran nggak guys? Itu tikus loh guys. Dengar nggak? Dia tuh makan apa? Nggak takut ya? Udah aku dor. Woi, kus, nul, tikus nul. Tambah nakut-nakuti aku guys. Tambah kenceng suaranya, kurang ajar enggak? Udah guys, semuanya ditanggung bosku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai sandang, pangan, papan, fasilitas nyaman, dari sepatu sampai almari ya guys, nggak pernah aku pakai sampai rusak, karena nggak pernah cuti liburan pribadi loh. Tikus, kus, kok gak ngerungok nih kuping, hei, pugeis, ceang, hei. Lausu dede cao sang sengci lucu lah. Sambil sarapan ya guys, sambil cerita kita, kan cerita kisah nyata kita. Guys, dulu aku pernah dinarikan bisnis online ya guys, tahun 2017 bulan 12 guys, atas pekerjaanku sebagai TKW. Katanya gini, pekerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu telah teri, jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah injak-injak pakai kakiku yang sudah tiada harganya lagi. Itu guys, aku ingat-ingat guys. Terus padahal aku tuh yang rugi puluhan juta guys. Aku mengungkapkan fakta justru dihina-hina gitu loh. Aku yang sudah rugi dimaki-maki dari jam 10 pagi Taiwan sampai jam 7 malam bosku pulang kerja guys. HP ku sampai panas aku cas guys. Sampai aku tuh nggak sholat, tahu nggak guys. Akhirnya aku kodo. Ngomong ya terus kayak terocos, ya kayak
petir ya guys suaranya, petir sambil bledek guys. Padahal itu aku yang rugi loh guys. Mengungkapkan fakta, bukan aku sendiri, 3 orang yang mengungkapkan fakta, aku urutan ketiga. Memang produknya itu rusak guys gitu loh, tapi bukan rusak kualitas dalamnya, rusak bagian luarnya guys, boxnya, potnya pecah. Kalau kita jual kan nggak laku gitu loh guys. Terus itu bukan pertama kali loh, aku sering kali, cuma aku tuh nggak komplain gitu. Lah kebetulan ada 2 orang yang komplain ya kan di grup. Ya udahlah aku iseng-iseng ikut-ikutan. Ternyata aku yang diterkam, yang dimakan, kena mulutnya, aku udah maki-maki seperti itu tadi guys kata-katanya. Terus dia mentang-mentang naik mobil ya guys. Kisaran mobil dia kalau baru tuh 135 juta guys. Terus menghina-hina atas pekerjaanku seperti itu tadi. Dia tidak tahu apa alasanku jadi TKW Taiwan gitu loh. Kalau aku dulu mau membalas kesombongannya dia ya guys ya, mentang-mentang naik mobil, kisaran harga 135 juta kalau baru guys. Beli Ryan. Aku bisa menjawab guys. Jawabku gimana? Harga mobilmu itu masih mahal biaya rumahku gitu loh. Belum tanahnya depan jalan raya strategis, ya enggak guys. Terus kalau aku tuh nggak mau apa ya guys, nggak mau jadi TKW, ya udah aku bisa menjual aset tanahku gitu loh, apa rumahku itu gitu. Mungkin ya rumah tanggaku nggak kandas ya kan guys. Siapa yang mau guys kena musibah ya kan, rumah tangganya kandas jadi TKW, kan nggak ada yang bercita-cita gitu loh. Ya semoga aja guys orang yang menghina merendahkan aku tuh mengalami di posisiku seperti itu. Allah apa guys membalaskan yang setimpal lah. Itu aja guys aku nggak mau membalas kata-kata yang jelek juga. Aku cuma ngomong lemah teles saja, Gusti Allah yang akan membalas mbak. Intinya alhamdulillah apapun pekerjaanku, berapapun gaji penghasilanku, yang penting halal barokah untuk keluargaku. Udah gitu aja guys jawabku. Dan alhamdulillah guys berkat hinaan rendahan orang ya guys ya, alhamdulillah Allah menaikkan derajatku kembali. Aku bisa membangkitkan usahaku kembali dari Taiwan, cukup rekapan totalan bayaran guys, dan rezeki berdatangan luar biasa gitu guys. Dan 2022 ya juga itu bulan berapa ya, bulan 7 ada seorang wanita ya itu gara-gara mempunyai penyakit hati guys. Aku tuh nggak kenal ya kan, intinya nggak kenal lah ya, nggak ada masalah. Intinya aku ada dekat sama orang yang dia kenal gitu loh guys, tapi sudah nggak ada sangkutan apa-apa dengan dia gitu. Intinya bilangin aku mbok jelek pula lah, intinya seperti itu guys. Dan padahal dia pun sudah tua gitu loh, sekarang 2025 ini usia 35 tahun. Status juga sudah sebagai mboknya, nggak sadar diri, nggak sadar posisi gitu aja bedanya. Intinya jagalah lisannya, lisan kita itu untuk berucap yang baik, jaga jari untuk mengetik yang baik itu dengan tujuan biar nggak menyakiti melukai hatinya sesama guys. Saya mempunyai penyakit hati sampai segitunya orang guys. Ya udah ya guys gitu aja ya, semoga bermanfaat. Thank you. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.